Apa kabar sahabat BDKA? Walau Berham masih kecil, namun Berham sudah bisa melihat banyak terjadi masalah dalam kehidupan keluarga. Ada teman yang orang tuanya bercerai, ada yang orang tuanya melarang anak rajin belajar firman Tuhan. Wah, kamu jeli melihat situasi setiap keluarga ya. Sejak zaman Ezra terjadi kawin campur, kehidupan umat Tuhan yang tidak setia pada kovenan, dan lain-lain. Mari kita minta Tuhan terus berkarya dan tidak berhenti-hentinya berfirman kepada umatnya. Ya, bersama Ezra, mohon Tuhan aktif berkarya. Perhatikan baik-baik supaya kita mengerti murka Tuhan dan mau hidup suci. Halo adik-adik, yuk kita berdoa terlebih dahulu untuk kita belajar firman Tuhan dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan untuk anugerah Tuhan yang terus Tuhan limpahkan kepada kami sehingga kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pimpinlah kami dalam terang Tuhan supaya kami boleh melihat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, beberapa waktu kemudian Ezra mendapatkan tamu dari pemuka-pemuka orang Israel. Apakah yang mereka katakan kepada Ezra ketika mereka bertemu dengan Ezra? Pemuka-pemuka itu mengatakan bahwa orang-orang buangan yang pulang dari Babel, mereka tidak memisahkan diri dari penduduk negeri. Loh, mengapa mereka tidak memisahkan diri dari penduduk negeri? Karena mereka mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istri mereka. Ada orang Het, ada orang Feris, ada orang Yebus, ada orang Amon, ada orang Moab. Perempuan-perempuan dari negeri-negeri ini mereka ambil menjadi istri mereka. Adik-adik, apakah yang menjadi respon dari Ezra ketika dia mendengar berita yang disampaikan oleh pemuka-pemuka Israel ini? Apakah kemudian Ezra marah? Ya, Ezra marah. Tetapi apakah kemudian mereka, itu dosa mereka bukan dosaku? Apakah itu sikap Ezra? Tidak, adik-adik. Ezra kemudian mengoyakkan jubahnya, kemudian mencabut rambutnya, mencabut janggutnya, menyiksa diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ezra terus-menerus merendahkan diri di hadapan Tuhan sampai korban petang hari. Walaupun pemuka-pemuka yang takut dan gentar akan hukum Tuhan itu datang kepada Ezra, Ezra tidak menggubrisnya karena Ezra terlalu sedih. Ezra bersungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian setelah petang, Ezra bangkit dan berdoa di hadapan Tuhan. Ezra berdoa begini, "Oh Tuhan, hamba-Mu ini merasa malu di hadapan Tuhan. Nenek moyang kami terus-menerus melawan Tuhan, sehingga Engkau menghukum mereka dan membuang mereka dari hadapan-Mu. Namun demikian mereka masih mendapatkan belas kasihan Tuhan, sehingga di pembuangan kami tidak disiksa. Kami mendapat perlakuan baik dari orang-orang yang membuang kami. Dan sekarang Tuhan, setelah kami sedikit merasakan kelegaan daripada Tuhan, kami berdosa lagi di hadapan Tuhan. Sungguh kami malu di hadapan Tuhan. Namun kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya Engkau menahan murka-Mu ya Tuhan. Karena tidak ada orang yang sanggup menahan murka-Mu yang bisa menghanguskan semua orang." Adik-adik, Ezra tidak menganggap, "Oh itu dosamu, dosamu bukan dosaku." Walaupun Ezra itu merasa jijik akan dosa-dosa itu, Ezra juga merasa ngeri akan murka Tuhan. Tapi dia menyamakan diri dengan orang-orang yang berbuat dosa itu, kemudian dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Kita bisa belajar apa dari ini adik-adik? Kita melihat gambaran Tuhan Yesus ada dalam kehidupan Ezra. Tuhan Yesus adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha suci itu mau turun ke dalam dunia,
menjadi manusia sama seperti kita, seperti engkau dan saya. Tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa. Namun demikian, murka Tuhan ditimpakan kepada Tuhan Yesus karena dialah yang menjadi penebus kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus menanggung setiap dosa-dosa manusia. Adik-adik, dari hal ini, dari petualangan ini, kita diingatkan kembali akan kasih Kristus yang walaupun tidak berdosa, mau menanggung dosa kita agar kita dibebaskan dari murka Allah. Apakah yang menjadi respon kita? Apakah yang menjadi sikap kita? Akankah kita tetap mengeraskan hati, tetap berkanjang dalam dosa? Aku enakan seperti ini, aku tidak mau bertobat. Apakah demikian? Tidak, adik. Tuhan memanggil kita untuk boleh bertobat karena kebaikan Tuhan telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, Engkau memberikan kepada kami keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tolonglah kami untuk boleh terus mengingat kasih Kristus dalam hidup kami. Sehingga kami, Bapa, tidak mengeraskan hati. Namun kami mau bertobat ketika Tuhan menegur kami. Supaya kami boleh sungguh-sungguh terus melangkah di dalam kebenaran. Untuk mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Untuk menikmati Engkau. Untuk menjadi berkat bagi sesama. Bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan telah selesai diberitakan. Biarlah kita merenungkan setiap kalimat penting yang diucapkan. Kita bersyukur karena Allah mempunyai kelincahan untuk mendidik melalui bijaksana surgawi. Mari, dengan kerendahan hati kita menyerahkan diri dalam penghakiman Tuhan. Loh, jangan Pak, jangan, Abraham takut. Kamu salah, karena dalam penghakiman Tuhan ada belas kasihan. Rendahkanlah diri seperti Kristus sudah lakukan. Oh begitukah? Kita nggak perlu takut dan terus bertekun dalam firman yang besok sampai pada Ezra pasal 10. Soli Deo Gloria.